Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Gizi A, program studi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sulawesi Barat. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai fermentasi pada teknologi pangan dan gizi. Adapun beberapa teman kelompok saya sendiri bernama Mehandayani, teman saya ada Nurdian Wahyuni, Nurwina, Ade Putri, Ervina Cindy, Salmia, dan Faradila. Pembahasan pertama yaitu definisi fermentasi. Fermentasi berasal dari bahasa Latin yaitu fervere yang berarti mendidihkan. Seiring perkembangan teknologi, definisi fermentasi meluas menjadi semua proses yang melibatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk yang disebut metabolit primer dan sekunder dalam suatu lingkungan yang dikendalikan. Pada mulanya, istilah fermentasi digunakan untuk menunjukkan proses pengubahan glukosa menjadi alkohol yang berlangsung secara anaerob. Namun, kemudian istilah tersebut fermentasi berkembang lagi menjadi seluruh perombakan senyawa organik yang dilakukan mikroorganisme yang melibatkan enzim yang dihasilkannya. Fermentasi bahan pangan memberi banyak manfaat. Di antaranya adalah yang pertama, makanan akan lebih bergizi. Maksud dari makanan akan lebih bergizi yaitu proses fermentasi dapat meningkatkan kadar vitamin dan mineral tertentu dalam makanan. Kemudian, fermentasi juga dapat menghasilkan prebiotik dan probiotik yang bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Kemudian, yang kedua, lebih mudah dicerna. Nah, lebih mudah dicerna yaitu maksudnya adalah proses fermentasi memecah karbohidrat kompleks menjadi gula yang lebih sederhana sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh. Kemudian protein dalam makanan fermentasi juga menjadi lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Fermentasi dapat membantu memecah laktosa dalam susu sehingga bermanfaat bagi orang yang mengalami intoleransi laktosa. Kemudian yang ketiga, yaitu lebih aman. Nah, lebih aman maksudnya adalah proses fermentasi menghasilkan asam laktat dan asam lainnya yang bersifat antimikroba sehingga dapat membantu mencegah pertumbuhan bakteri berbahaya. Kemudian fermentasi juga dapat membantu mengawetkan makanan dan memperpanjang masa simpannya. Kemudian yang keempat, yaitu memberikan flavor yang lebih baik. Jadi, fermentasi akan menghasilkan berbagai macam rasa dan aroma yang kompleks, seperti asam, manis, dan juga gurih. Nah, flavor yang unik ini dapat membantu makanan menjadi lebih lezat dan menarik untuk dikonsumsi. Prinsip fermentasi. Prinsip dalam fermentasi adalah pengaturan kondisi pertumbuhan mikroorganisme secara optimal sehingga dicapai keadaan yang menghasilkan laju pertumbuhan spesifik optimum. Fermentasi dapat terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme. Penyebab fermentasi pada substrat organik yang sesuai dan terjadinya fermentasi ini dapat menyebabkan perubahan sifat bahan sebagai akibat pemecahan kandungan bahan tersebut. Saat fermentasi berlangsung, terjadi proses perubahannya karbohidrat seperti pati atau gula menjadi alkohol, asam, atau gas. Selanjutnya, perubahan yang terjadi pada saat fermentasi. Yang pertama, produksi senyawa baru, di mana mikroorganisme mengubah bahan mentah menjadi senyawa baru, seperti asam laktat dalam fermentasi susu atau alkohol. Yang kedua, peningkatan rasa dan aroma, di mana fermentasi seringkali menghasilkan produk dengan rasa dan aroma yang unik dan kompleks karena pembentukan senyawa-senyawa baru selama proses. Yang ketiga, peningkatan kandungan gizi. Dari beberapa fermentasi meningkatkan kandungan nutrisi makanan dengan meningkatkan ketersediaan nutrisi tertentu atau dengan menghasilkan senyawa-senyawa bioaktif. Yang keempat, pengawetan, di mana fermentasi telah lama digunakan sebagai metode pengawetan makanan karena mikroorganisme yang terlibat dapat memproses
alkohol atau menghambat pertumbuhan mikroba yang membusuk. Kemudian yang kelima itu penurunan pH, di mana mikroorganisme dalam fermentasi sering menghasilkan asam organik yang menurunkan pH lingkungan. Hal tersebut dapat mempengaruhi tekstur dan juga kestabilan produk. Yang keenam, penguraian zat gizi. Beberapa fermentasi seperti fermentasi makanan kedelai menjadi tempe dapat memecah komponen-komponen yang sulit dicerna menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kandungan biotik. Fermentasi sering melibatkan mikroorganisme probiotik yang menghasilkan bakteri baik yang dapat bermanfaat bagi kesehatan usus. Perubahan yang terjadi pada fermentasi. Ada beberapa hal yang terjadi pada perubahan saat terjadinya fermentasi, yaitu yang pertama, konvensi gula menjadi asam organik atau alkohol oleh mikroorganisme seperti bakteri atau ragi. Kemudian yang kedua, produksi senyawa aroma dan lofor baru. Kemudian yang ketiga, peningkatan keasaman dalam produk fermentasi. Kemudian yang keempat, penguraian protein dan karbohidrat kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana seperti asam, amino, dan gula sederhana. Kemudian yang kelima, peningkatan kandungan vitamin dan nutrisi tertentu. Dan yang terakhir, pembentukan gas yang dapat mempengaruhi tekstur produk fermentasi. Nah, adapun contoh fermentasi. Nah, fermentasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah lama fermentasi dan waktu fermentasi yang sesuai akan menghasilkan rasanya yang khas, rasa yang manis dengan sedikit rasa asam serta adanya aroma alkohol. Nah, rasa manis karena perubahan karbohidrat menjadi glukosa sebagai karbohidrat yang lebih sederhana. Nah, sedangkan rasa asam karena dalam proses fermentasi terbentuk asam, sehingga semakin lama proses fermentasi maka akan terjadi peningkatan alkohol dan total asam. Kelebihan dan kekurangan proses fermentasi. Kelebihan fermentasi, yang pertama, nilai gizi baik daripada bahan asalnya karena terjadi pemecahan baik zat makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Misalnya serat akan diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh klopan. Mikroba akan memecah senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana. Yang kedua, makanan hasil fermentasi lebih mudah dikonsumsi. Yang ketiga, makanan fermentasi memiliki rasa yang lebih enak. Yang keempat, beberapa hasil fermentasi seperti alkohol dan asam dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen dalam makanan. Yang kelima, probiotik yang dihasilkan selama fermentasi dapat membantu mencegah keseimbangan bakteri baik pada usus. Hal ini tertentu dapat mengurangi beberapa masalah pencernaan seperti sindrom ilustrasi usus. Kekurangan dari proses fermentasi adalah cukup memakan waktu dan apabila kapan mendingan misalnya masuk ke dalam makanan sehingga tekstur berubah dan lebih permeabel terhadap air pengolahan. Kemungkinan terjadi keracunan, misalnya keracunan karena mengonsumsi tempe bongkek.